Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiyati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ibina Muhammad. Saudaraku seiman dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pagi kali ini mungkin ada di antara kita sudah melewati firman Allah Subhanahu wa taala. Yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Demikian Allah firmankan. Dalam ayat ini menggambarkan ikhwan sekalian tariqah as-salihin ila rabbil alamin. Cara di antara para ulama soleh, orang-orang soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka yut'imuna ta'am, gemar memberikan makanan yang mereka sukai. Gemar memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang. Ini gemar mereka memberikan makanan yang mereka miliki saat ini, yang makanan itu adalah yang mereka sukai, mereka cintai. Kemudian mereka berikan kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Mereka memberikan itu bukan karena berharap balas kasihan atau mengharapkan ungkapan terima kasih. Tidak. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, siapa di antara kita yang hari ini yang memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan anak yatim, atau memberi makan kepada orang-orang yang memang butuh untuk kita beri makan? Kita lihat tetangga kita, samping kiri kita, rumahnya gubuk. Apalagi kalau itu adalah guru kita yang mengajarkan kita alih bata, tinggalnya di gubuk, Masya Allah. Memang ikhwan, segala sesuatu yang kita sukai itu, kita berikan kepada orang lain itu pada hukum asalnya memang sulit. Makanya dikatakan oleh Allah, Allah hubbihi, segala sesuatu yang mereka cintai, mereka infakkan, mereka berikan kepada yatim, miskin, atau orang-orang yang ditawan. Mereka mengharapkan murni wajah Allah. Itu Allah berikan ganjaran yang luar biasa itu. Dengan kita memberikan makan saja ikhwan, itu memberikan kebahagiaan sendiri dalam diri kita. Dan dalam sebuah riwayat, ya, atau dalam ayat lain ya, yang maknanya yang semakna dengan ayat tadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang paling baik atau paling sempurna kebaikannya sampai kita menginfakkan sesuatu, ya, menginfakkan harta sesuatu yang kita cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita menginfakkan apa saja yang kita cintai. Kita mungkin cinta kepada harta kita, rumah kita. Kita mungkin cinta kepada motor kita. Kita mungkin kehilangan motor, misalnya kita punya 2 motornya misalnya. Atau ustadz kita rumahnya gubuk, kita punya rumahnya 3 atau 5, kita kasih tuh. Atau rumah kita 1 topi besar, kita bagi 2 atau bagi 3 tuh, kita kasih tuh buat ustadz kita. Ustadz, ini Ustadz untuk antum, hak antum, saya berikan sertifikatnya, Masya Allah, luar biasa. Adakah kita yang mampu seperti itu? Sedikit sekali orang-orang yang seperti itu. Kalaupun ada, walhamdulillah, maka orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah, dia adalah orang yang paling baik, paling sempurna kebaikannya. Masya Allah. Pernah suatu ketika ikhwan, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau sakit, beliau biasa memiliki orang sakit biasanya suka sesuatu, suka keinginan sesuatu berupa makanan yang lainnya. Saya ingin makan ini, saya makan itu. Nah, beliau waktu itu adalah ingin makan anggur. Mintalah istri beliau, kalau nggak salah istri beliau itu namanya Sofia ya. Minta, wahai istriku, sayangku, cintaku, nih ada uang 1 dirham, belilah ke pasar, pergilah ke pasar sana, belikan 1 anggur dengan salah 1 dirham ini. Akhirnya beliau pergi, disuruhlah pesuruhnya, atau bahasa kita kurirnya,
Pergilah beliau membeli membeli anggur itu ke pasar. Ternyata sudah dibeli, diikutin oleh seseorang pengemis yang dari pasar. Dibawalah ke rumah itu anggur itu ke rumah. Belum sampai masuk ke dalam rumahnya, baru sampai di pintu segala macamnya, pengemis itu minta pada kurir tadi, saya ini pengemis, kasihlah makan kepada saya. Masya Allah. Akhirnya dikasih makanan itu. Ya, kata Ibnu Umar, udah kasih aja sama dia, kasih. Kemudian Ibnu Umar ngasih lagi tuh duit, ya, ngasih lagi duit, pergilah kamu pasar, belilah. Akhirnya dibeli lagi sama kurirnya tadi atau pesuruhnya tadi, belilah satu anggur lagi, bawa lagi ke rumah. Lagi-lagi diuntil atau diikutin oleh seorang pengemis. Diminta lagi, Ikhwan. Masya Allah. Diminta lagi oleh pengemis tadi. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan sudah, ambillah. Kalau kamu butuh, ambillah. Ibnu Umar menyuruh lagi, beli lagi ke rumah, beli lagi anggur tadi. Sudah sampai di pasar, beli lagi. Tapi sebelum sampai di rumah, ya, sebelum yang ketiga dikatakan, sekali lagi ya, demi Allah, sekali lagi kalau kamu datang lagi ke sini, minta lagi apa yang saya sukai tadi, demi Allah kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan selama-lamanya darinya. Allahu Akbar ya. Lihat Ibnu Umar ya, padahal dia mencintai, suka dengan makan anggur tadi, diminta oleh pengemis dikasih. Nah, cukup ketika kali inilah batasan yang Allah berikan kepada manusia itu, kalau diminta tuh pada hukum asal nggak mau ya. Asalnya nggak mau. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kalau nggak kita minta, Allah tuh marah juga. Nah, jadi itu poinnya, ikhwan ya. Pertama, kita itu ketika kita memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang lain, itu kan menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejukan dalam hati kita. Saya mampu loh memberikan sesuatu yang saya cintai kepada orang lain, apalagi kepada guru kita. Nah, dan yang kedua, ikhwan, kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu, atau memberikan makanan ya, khususnya makanan di sini itu merupakan sifat atau cirinya penduduk surga. Kita semua ingin kan masuk surga, begitu kan ya? Ya, kita semuanya ingin masuk surga. Nah, kita memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan itu ciri dia itu penduduk surga. Sebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah bertanya, man asbaha minkum yauman sha'im. Ya. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Ya. Demikian pula, siapa di antara kalian yang pagi hari ini mengikuti jenazah? Jawab lagi Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini adalah memberikan makan kepada fakir miskin? Ana ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi tadi pertama, siapa di antara kalian yang berpuasa, mengikuti jenazah, memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Siapa di antara kalian yang mengikuti menjenguk orang sakit hari ini? Nah, kata Nabi SAW, majtama'na, siapa yang terkumpul dalam satu hari, ya, melakukan 4 seperti ini, satu hari dia melakukan 4 ini, maka tidak ada penghalang baginya kecuali dia masuk surga. Masya Allah. Allahu Akbar ya. Dalam hadis lain juga disebutkan, ahabbul a'mali ilallah, ya, amalan yang paling cinta ila Allah Subhanahu wa taala adalah antudkhila ala qalbil mu'min sururan. Ya, engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Ya. Kemudian wa taqdi dainan, engkau membayarkan hutangnya atau melunasi hutangnya. Wa it'amahu khubzan, atau kalian memberikan makanan berupa secuil roti atau sepotong roti. Masya Allah. Itu amalan yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya dan antum. Semoga Ramadan kali ini kita lebih giat lagi untuk beramal, lebih semangat lagi untuk membantu orang-orang yang khususnya di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita belum ada yang sesuatu yang bisa dimakan, kita bantu. Nah, apalagi yang kita bantu adalah guru kita, ustaz kita yang banyak memberikan andil agama untuk kita. Barakallahu fikum.